Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Sari duduk di sudut ruang tamu yang kecil, memandangi tumpukan buku sekolah yang sudah mulai terkikis waktu. Di luar, hujan rintik-rintik menambah kesedihan yang sudah lama bersarang di hatinya. Ia mengusap pelan pipi yang sudah banyak meninggalkan jejak air mata. Di usianya yang baru menginjak 16 tahun, Sari harus merasakan beban yang jauh lebih berat daripada teman-teman sebaya. Beban itu bukan hanya sekedar masalah kehidupan remaja, tetapi juga tanggung jawab besar yang harus dihadapinya dengan sekuat tenaga. Ayah dan ibu Sari telah pergi untuk selamanya dalam sebuah kecelakaan tragis yang merenggut nyawa mereka 2 tahun lalu. Sari yang saat itu baru berusia 14 tahun harus berdiri tegak, menjadi tumpuan harapan bagi 3 adiknya yang masih kecil. Lina, yang berusia 8 tahun, Riko yang baru berumur 5 tahun, dan Dito, si bungsu yang baru berusia 2 tahun. Sari yang sebelumnya hanya seorang siswi yang penuh mimpi kini menjadi seorang ibu bagi adik-adiknya. Dunia yang begitu cerah dan penuh kemungkinan itu perlahan berubah menjadi kelam, penuh tanggung jawab yang tiada henti. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Sari sudah bangun dan menyiapkan sarapan untuk adik-adiknya. Ia harus memastikan mereka mendapatkan cukup makan agar bisa bertahan sepanjang hari. Setelah itu, ia mengantar Lina dan Riko ke sekolah. Dito, yang masih terlalu kecil untuk bersekolah, biasanya akan bermain di sekitar rumah atau bermain dengan mainan bekas yang diberikan oleh tetangga. Sesekali Sari memandangi mereka, dengan hati yang berat, berusaha mengabaikan impian yang semakin jauh dari jangkauan. Sekolah yang dulu menjadi tempat impian Sari kini terasa seperti beban tambahan. Ia tidak lagi bisa datang dengan ceria seperti dulu, membayangkan masa depan yang gemilang. Sari tahu bahwa impian untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi kini hanyalah hayalan semata. Tidak ada waktu untuk itu. Ia sudah cukup belajar dari kehidupan yang keras, dan impian-impian itu harus ia kubur jauh-jauh. Di sekolah, teman-teman Sari seringkali menatapnya dengan kasihan. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya menjadi seperti Sari, yang harus bekerja lebih keras daripada yang lainnya hanya untuk menghidupi adik-adiknya. Beberapa kali, Sari mendengar bisikan di belakangnya. Kasihan banget si Sari. Masa depannya jadi suram gara-gara nggak bisa lanjut sekolah. Namun, Sari tidak pernah menanggapi. Ia tahu, bagi mereka yang tidak merasakannya, kata-kata itu hanya sebatas ucapan tanpa arti. Sari memilih untuk terus berjalan, meski kadang langkahnya terasa begitu berat. Saat pulang sekolah, ia harus bekerja paruh waktu sebagai pelayan di warung makan kecil yang dikelola oleh tetangga mereka. Uang yang didapatkan dari bekerja ini menjadi satu-satunya sumber penghidupan mereka. Namun, hasil yang didapatkan tidak pernah cukup. Terkadang, ia terpaksa mengurangi jatah makan agar adik-adiknya bisa makan lebih layak. Sari tidak pernah menceritakan hal itu kepada mereka, karena ia tahu adik-adiknya masih terlalu muda untuk memahami keadaan mereka yang sesungguhnya. Namun, ada saat-saat tertentu di mana kesedihan itu begitu menguasai. Pada malam hari, saat adik-adiknya telah tertidur lelap, Sari seringkali menangis sendiri di sudut kamar. Ia merindukan orang tuanya, merindukan kasih sayang yang dulu diberikan dengan penuh kelembutan. Ayah yang selalu membawakannya cerita setiap malam, dan ibu yang selalu menenangkan hatinya saat ia merasa lelah dengan segala sesuatu. Kini, keduanya telah pergi. Sari ingin sekali bisa meraih impiannya, melanjutkan sekolah dengan giat, dan kelak menjadi seseorang yang bisa membanggakan orang tuanya. Namun, ia sadar itu semua hanyalah mimpi yang tak mungkin tercapai. Semua energi dan waktu yang ada harus ia curahkan untuk menghidupi adik-adiknya. Baginya, mereka lebih penting daripada apapun. Sari mengingat masa lalu, ketika ia dan ayahnya berbicara tentang impiannya untuk menjadi seorang dokter. Ayahnya selalu mengatakan bahwa ia akan mendukung apapun yang menjadi cita-citanya. Namun, kini ayah itu tak ada lagi. Sari merasakan begitu besar kekosongan di hatinya. Ia ingin sekali berbagi rasa rindu itu, berbagi keluh kesah tentang beban yang terasa terlalu berat untuk ia tanggung sendiri. Tetapi, siapa yang bisa ia andalkan? Hanya adik-adiknya yang ada di sampingnya,
dan mereka masih terlalu kecil untuk memahami semua ini. Di tengah keputusasaan itu, Sari teringat akan sebuah janji yang ia buat pada dirinya sendiri saat pertama kali kehilangan orang tuanya. Janji itu adalah untuk tidak pernah menyerah, apapun yang terjadi. Meski ia harus mengorbankan dirinya, ia tidak akan membiarkan adik-adiknya merasakan penderitaan yang sama. Mereka akan hidup dengan bahagia, meski impian Sari untuk masa depan sudah terenggut. Hari itu, seperti biasa, Sari memulai rutinitasnya dengan penuh tekad, meski hati yang penuh dengan kesedihan. Ia tahu, beban ini akan selalu ada, tetapi ia tidak bisa berhenti. Untuk adik-adiknya, ia akan terus bertahan. Waktu terus berlalu, dan hari-hari yang penuh beban itu semakin terasa semakin panjang bagi Sari. Ia seringkali merasa seperti terjebak dalam rutinitas yang tak pernah ada ujungnya. Setiap pagi, setelah memastikan adik-adiknya sarapan, Sari harus bergegas ke sekolah. Belajar di sekolah, meskipun di dalam hatinya, ia merasa tak pernah benar-benar bisa fokus. Kepalanya penuh dengan banyak pikiran, bagaimana caranya bisa membeli susu untuk Dito yang mulai rewel, atau bagaimana membayar uang sekolah Lina dan Riko yang selalu meningkat setiap bulan. Di sekolah, Sari merasa seperti menjadi orang asing. Teman-teman sekelasnya tak pernah tahu apa yang terjadi di rumahnya, dan Sari tak pernah menceritakan semuanya. Bahkan, ia memilih untuk tidak menceritakan kebingungannya tentang impian yang tak lagi bisa ia kejar. Sari tahu bahwa mereka tidak bisa memahami kenyataan yang ia hadapi. Dunia mereka terlalu jauh berbeda. Mereka masih sibuk dengan tugas-tugas sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan merencanakan masa depan mereka, sementara Sari hanya berusaha bertahan hidup. Lina, adik perempuan Sari yang kini berusia 8 tahun, seringkali mencoba menghibur kakaknya. Lina sangat pintar, dan meskipun usianya masih muda, ia mulai mengerti bahwa Sari harus bekerja keras setiap hari. "Kak Sari, jangan capek-capek ya, nanti Lina bantu," kata Lina dengan polosnya, sambil tersenyum lebar. Sari hanya bisa menahan air mata setiap kali mendengar kata-kata itu. Lina tak tahu, tapi setiap kali ia berkata seperti itu, hati Sari terasa teriris. Ia tahu bahwa Lina tidak bisa membantu apapun. Lina hanya bisa membantu dalam hal-hal kecil, seperti membersihkan meja atau mencuci piring, tapi itu tidak cukup untuk mengurangi beban yang harus Sari tanggung. Pada suatu malam, setelah selesai bekerja dan semua adik-adiknya tertidur, Sari duduk sendirian di teras rumah. Langit malam begitu gelap, hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang temaram. Udara malam itu dingin, namun hatinya jauh lebih dingin. Ia merindukan orang tuanya, terutama ibunya. Ibu yang dulu selalu menenangkannya, memberikan nasihat penuh cinta dan kasih sayang. Sari merindukan tawa ibu, pelukan ibu, dan nasihat ibu yang selalu memberi harapan. Kini, semua itu hilang, dan Sari hanya bisa merasakannya dalam kenangan. Sari sering terjaga di malam hari, terjaga oleh perasaan cemas tentang masa depan. Bagaimana ia bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi adik-adiknya jika ia sendiri sudah kehabisan tenaga dan harapan? Ia merasa tak mampu lagi untuk menjalani semuanya. Di saat seperti itu, ia merasa ingin menyerah, ingin melarikan diri dari semua tanggung jawab yang terasa menyesakan. Namun, setiap kali ia menatap wajah adik-adiknya yang sedang tidur, ia tahu bahwa ia tidak bisa menyerah. Mereka adalah satu-satunya alasan mengapa ia masih bertahan. Hari itu tiba, ketika Lina harus mengikuti ujian sekolah untuk pertama kalinya. Sebagai seorang kakak, Sari merasa sangat cemas. Ia tahu betapa pentingnya ujian itu untuk masa depan Lina, namun Sari merasa terbebani oleh kenyataan bahwa ia tak mampu memberikan yang terbaik untuk adik-adiknya. Ia hanya bisa memberi semangat, meskipun dirinya sendiri merasa rapuh. Lina datang ke meja makan dengan wajah ceria, membawa buku pelajaran yang penuh dengan tulisan tangan dan coretan-coretan yang menjadi tanda betapa kerasnya ia belajar. "Kak, Lina pasti bisa. Nanti kalau aku jadi dokter, aku bisa bantu kakak," kata Lina penuh keyakinan, sambil tersenyum lebar. Sari merasa seperti tercekik mendengar kalimat itu. Ia ingin sekali menjadi orang yang bisa mewujudkan impian Lina, seperti impiannya sendiri yang telah terkubur begitu dalam. Namun,
Sari tahu bahwa impian Lina terlalu besar untuk beban hidup mereka yang penuh keterbatasan. Ia tidak ingin Lina merasa kecewa jika suatu saat kenyataan pahit datang menghampiri. Sari hanya bisa berkata, "Lina sudah pintar, kakak yakin kamu pasti bisa." Namun, dalam hatinya, Sari merasa semakin berat. Bagaimana jika mereka tidak bisa melanjutkan sekolah? Bagaimana jika impian Lina juga harus terkubur begitu saja? Sama seperti impian yang telah ia tinggalkan? Di malam yang sunyi itu, Sari merenung. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan lagi. Setiap tetes air matanya adalah ungkapan kesedihan dan kekalahan yang dalam. Tapi, di sisi lain, air matanya juga menjadi pengingat bagi dirinya untuk terus bertahan. Mungkin impian untuk sekolah tinggi sudah mustahil, namun impian untuk memberikan yang terbaik bagi adik-adiknya tetap ada. Sari tahu bahwa ia tidak bisa merubah masa depan, namun ia bisa berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi mereka. "Sari, jangan menangis," bisik Sari dalam hati. "Kamu harus kuat. Kamu harus bertahan demi mereka. Jangan biarkan beban ini menghancurkanmu. Ini bukan hanya tentangmu. Ini tentang mereka." Dengan hati yang penuh dengan air mata, Sari kembali ke kamar tidur. Ia menatap wajah-wajah adik-adiknya yang sedang tidur. Wajah polos yang tidak tahu apapun tentang kesulitan hidup. "Aku akan tetap bertahan untuk kalian," bisik Sari, meskipun ia tahu betapa beratnya tugas ini. Namun, di tengah semua kesedihan dan keputusasaan itu, Sari tahu bahwa ada harapan. Harapan untuk adik-adiknya, harapan untuk masa depan mereka, meskipun itu terasa sangat jauh dari jangkauan. Pagi yang cerah menyinari rumah kecil mereka, namun Sari merasakan beban berat di bahunya. Setiap pagi, rutinitasnya dimulai dengan melayani adik-adiknya yang penuh dengan kebutuhannya, dan mengatur waktu agar semuanya bisa terlewati dengan baik. Lina sudah siap untuk pergi ke sekolah, dengan wajah ceria meski sedikit lelah. Riko yang masih kecil berlarian di sekitar rumah, bermain dengan mainan bekas yang terkadang rusak. Dito, si bungsu, selalu terjaga lebih awal dan menangis meminta perhatian. Sari merasa hatinya selalu terbelah antara pekerjaan rumah, pekerjaan di luar, dan menjaga 3 adiknya. Ia ingin sekali bisa memberikan mereka kehidupan yang lebih baik. Namun bagaimana bisa jika dirinya saja sudah kehabisan tenaga? Pekerjaan di warung makan sudah menjadi rutinitas harian Sari. Ia tidak pernah mengeluh, meskipun tubuhnya sering terasa lelah. Gaji yang diperolehnya pun seringkali tak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sari berusaha untuk tetap terlihat kuat di depan adik-adiknya, meskipun di dalam hatinya, ia merasa rapuh. Setiap kali Lina bertanya, "Kak, kapan kita bisa punya rumah yang lebih besar?" Sari hanya bisa tersenyum sambil berkata, "Nanti, suatu saat kita pasti bisa." Namun, Sari sendiri tahu bahwa impian itu sulit untuk diwujudkan, mengingat betapa terbatasnya yang dimiliki. Suatu hari, setelah selesai bekerja, Sari berjalan pulang dengan hati yang penuh beban. Hujan gerimis menyambutnya, dan langkahnya terasa semakin berat seiring dengan berjalannya waktu. Tiba-tiba, telepon genggamnya berdering. Sebuah pesan masuk, dari teman lamanya, Dini. "Sari, aku tahu kamu sedang sibuk dengan semua ini, tapi aku ingin mengundangmu ke acara reuni sekolah kita. Ini kesempatan yang baik untuk kamu kembali bertemu teman-teman dan melepaskan sedikit beban." Sari menatap layar ponselnya dengan penuh perasaan. Reuni sekolah itu mengingatkan dirinya pada masa lalu, pada saat-saat ia masih bisa bermimpi, sebelum kehidupan mengubah segalanya. Dulu, ia adalah gadis ceria yang selalu penuh dengan ambisi. Namun sekarang, semua itu telah terkubur dalam waktu. Ia ingin sekali pergi, merasakan sedikit kebahagiaan, dan melupakan sesaat beban yang harus ia pikul. Namun, dalam hati Sari, ada perasaan ragu. Bagaimana jika aku pergi, dan mereka tahu betapa berat hidupku, pikir Sari. Aku tidak ingin mereka merasa kasihan padaku. Namun, sebuah suara di dalam dirinya berkata, "Ini kesempatanmu untuk bernapas, Sari. Kamu butuh ini." Sari memutuskan untuk menghadiri reuni itu. Setelah mengurus adik-adiknya dan memastikan semuanya baik-baik saja,
Sari berangkat menuju tempat reuni. Sesampainya di sana, suasana penuh dengan teman-teman lama yang tampaknya tidak banyak berubah. Beberapa di antaranya bahkan sudah bekerja di perusahaan besar. Hidup mereka penuh dengan pencapaian yang luar biasa. Sari merasa asing di tengah keramaian itu. Saat bertemu dengan Dini, temannya yang dulu selalu bersamanya, Dini menyambut dengan senyuman hangat. "Sari, kamu kelihatan berbeda. Apa kabar? Kenapa jadi lebih kurus?" tanya Dini dengan prihatin. Sari hanya tersenyum tipis, mencoba untuk menutupi rasa sedihnya. Mereka berbicara sebentar, tapi Sari merasa setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa kosong. Ia menceritakan tentang kehidupannya, meskipun ia tidak mengungkapkan semua kesulitan yang sebenarnya. Ia hanya mengatakan bahwa ia sekarang bekerja di warung makan dan merawat adik-adiknya. "Wow, jadi kamu sudah sangat dewasa, ya?" kata Dini dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. "Aku sangat menghargai itu, Sari. Kamu pasti sangat kuat." Sari hanya bisa tersenyum, tetapi di dalam hatinya ada perasaan yang sulit untuk diungkapkan. Semua teman-temannya berbicara tentang pencapaian dan rencana masa depan mereka, sementara ia sendiri tidak bisa membayangkan masa depan seperti apa yang akan datang. Kenapa beban ini terlalu berat? Pikirnya. Reuni itu, yang seharusnya menjadi momen yang menyenangkan, malah membuat hati Sari semakin terasa sesak. Ia merasa semakin jauh dari teman-temannya yang hidup dengan impian dan harapan yang terwujud. Sari kembali ke rumah dengan perasaan yang semakin tertekan. Sesampainya di rumah, ia melihat Lina, Riko, dan Dito yang sedang bermain dengan riang. Adik-adiknya adalah satu-satunya yang membuatnya merasa sedikit tenang, tetapi sekaligus membuatnya merasa semakin terhimpit. "Sari, aku lapar," kata Lina, yang segera mendekat padanya. Sari tersenyum lemah dan langsung menuju dapur. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia harus tetap kuat untuk mereka. Mereka tidak bisa tahu tentang kesedihan yang ia rasakan, tentang impian-impian yang kini semakin jauh dari jangkauan. Ketika ia selesai memasak dan duduk bersama mereka, Sari merasa ada sedikit kehangatan yang menyentuh hatinya. Meskipun dunia luar terasa begitu berat dan penuh dengan kenyataan pahit, di dalam rumah ini, ia merasa ada harapan. Harapan itu mungkin kecil, namun itu cukup untuk memberinya alasan untuk terus bertahan. Namun, meskipun ia berusaha keras untuk tetap tersenyum, di dalam hati Sari tahu bahwa jalan ini tak akan mudah. Beban yang ia tanggung semakin berat. Setiap hari, ia harus berjuang lebih keras untuk memastikan adik-adiknya bisa bertahan hidup. Meskipun ia tahu, impian itu semakin memudar, dan masa depan yang cerah hanyalah sebuah bayangan di kejauhan. Hari demi hari terus berlalu, dan Sari semakin merasa terperangkap dalam hidupnya yang tidak pernah berhenti berputar. Rutinitas yang begitu padat membuatnya tidak punya waktu untuk berpikir, apalagi merencanakan masa depan. Semua yang ada dalam pikirannya adalah adik-adiknya. Bagaimana caranya agar mereka bisa hidup dengan layak, bisa makan dengan cukup, dan bisa melanjutkan pendidikan tanpa kekurangan apapun. Namun, di balik semua pengorbanannya itu, ada satu pertanyaan yang selalu menghantuinya. Kenapa beban ini terlalu berat? Sari pernah bermimpi, dulu sekali, untuk menjadi seorang dokter. Ia membayangkan bagaimana ia bisa membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan, dan bagaimana ia bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi orang tuanya, yang kini telah tiada. Namun, impian itu hanya tinggal kenangan. Setiap kali ia menatap adik-adiknya, setiap kali ia mendengar tawa mereka, ia merasa bahwa ini adalah pilihannya. Ia tidak bisa menyesal, meskipun impian itu harus terkubur dalam-dalam. Sari tak pernah mengeluh tentang pengorbanan yang ia lakukan. Ia terus berjalan, meski langkahnya semakin berat. Namun, ada saat-saat tertentu di mana rasa lelah itu begitu melanda. Pekerjaan di warung makan yang tak pernah berhenti, pekerjaan rumah yang terus menumpuk, dan perhatian yang harus ia berikan pada adik-adiknya. Semua itu menuntut lebih dari sekadar tenaga, tetapi juga jiwa yang kadang terasa habis. Suatu pagi, ketika Sari sedang menyapu halaman rumah, Lina datang menghampirinya. "Kak, aku sudah selesai belajar. Bisa kita pergi ke taman sebentar?" tanya Lina dengan wajah ceria. Sari menatapnya sejenak.
Matanya yang lelah tak bisa menyembunyikan keletihannya. Lina adalah adik yang selalu penuh dengan semangat, dan Sari merasa malu karena tak bisa memberikan banyak kebahagiaan untuknya. "Kita nanti ya, Lina. Kakak masih ada banyak pekerjaan," jawab Sari dengan suara lembut. Lina hanya mengangguk, meski ekspresinya menunjukkan kekecewaan yang tak bisa ia sembunyikan. Sari tahu betul, Lina hanya ingin merasakan sedikit kebahagiaan, bisa bermain sejenak tanpa beban yang ada di pikiran mereka. Namun, kenyataan hidup tak pernah membiarkan mereka bebas dari kesulitan. Malam itu, setelah adik-adiknya tidur, Sari duduk sendiri di ruang tamu, memandangi foto keluarga yang tersimpan di meja. Foto itu diambil beberapa tahun yang lalu, sebelum kecelakaan yang merenggut orang tua mereka. Sari masih ingat bagaimana bahagianya mereka waktu itu, bagaimana ayah dan ibu saling tersenyum dengan penuh kebanggaan, melihat anak-anak mereka yang penuh dengan impian. Sari merindukan saat-saat itu, saat ia masih bisa bermimpi tanpa takut gagal. Dengan perlahan, Sari meneteskan air mata. Ia merasa semakin lelah, semakin merasa bahwa beban ini terlalu berat untuk ia tanggung sendiri. Setiap tetes air mata yang jatuh adalah ungkapan keputusasaan yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Namun, di tengah semua itu, Sari tahu bahwa ia tidak bisa menyerah. Ia harus tetap kuat. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk adik-adiknya yang masih begitu membutuhkan kasih sayangnya. Esok pagi, Sari bangun lebih pagi dari biasanya. Ia tahu hari itu akan penuh dengan tantangan, tetapi ia berusaha untuk memulai dengan semangat baru. Meskipun hatinya terasa berat, ia berusaha untuk tidak menunjukkan rasa lelahnya. Ia ingin adik-adiknya melihat dirinya sebagai seseorang yang kuat, yang tak akan pernah menyerah, meskipun dunia seringkali terasa kejam. Di sekolah, teman-temannya mulai menyadari perubahan yang terjadi pada Sari. Mereka melihat bagaimana ia selalu tampak lelah, bagaimana ia mulai menarik diri dari kegiatan sekolah dan lebih sering menghabiskan waktunya di rumah. Namun, Sari selalu menutupi semua itu dengan senyuman tipis. "Aku baik-baik saja," katanya pada teman-temannya. Namun, dalam hati Sari, ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi bertahan sendirian. Suatu hari, saat pulang dari sekolah, Sari bertemu dengan Dini lagi. Dini tampaknya khawatir melihat Sari yang semakin kurus dan pucat. "Sari, kenapa kamu nggak cerita sama aku? Aku bisa bantu kamu," kata Dini dengan tulus. Sari terdiam sejenak, merasa bingung bagaimana menjelaskan semuanya. "Aku nggak mau merepotkan orang lain, Dini," jawabnya. "Aku harus tanggung jawab ini sendiri." Dini menatap Sari dengan prihatin. "Kamu nggak sendiri, Sari. Kamu punya teman, punya orang yang peduli sama kamu." Namun, Sari merasa sulit untuk menerima kenyataan itu. Ia merasa bahwa ia harus menjalani semuanya sendirian, karena itulah yang harus ia lakukan untuk adik-adiknya. Di malam hari, saat Sari sedang mempersiapkan makanan untuk adik-adiknya, ia teringat akan pesan dari ibunya yang selalu berkata, "Kamu tidak pernah sendiri, Sari. Selalu ada kekuatan dalam dirimu untuk menghadapi segala hal." Kata-kata itu selalu menguatkannya, meskipun kini terasa seperti bayangan yang semakin jauh. Namun, Sari tahu bahwa ia harus terus berjuang, karena itu adalah jalan satu-satunya yang bisa ia pilih untuk keluarga kecilnya. Dengan tekad yang semakin kuat, Sari melangkah maju. Impian yang dulu ia miliki mungkin telah hilang, tetapi ia tahu bahwa ada satu hal yang lebih penting, keluarga. Untuk mereka, Sari akan terus bertahan. Ia tidak akan membiarkan beban ini menghancurkannya. Meskipun jalan itu terasa gelap, Sari tahu bahwa ada cahaya di ujung sana, cahaya yang akan ia temui bersama adik-adiknya suatu hari nanti. Dan sampai saat itu datang, ia akan terus berjalan, meskipun langkahnya berat dan penuh dengan air mata.